Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Nebiola Petra dengan NIM 2407549. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal seminar dengan judul eh, Hubungan hubungan pengetahuan dengan kecukupan gizi mahasiswa pendidikan kesejahteraan keluarga, konsentrasi tata boga dengan tema besar tantangan terbesar yang dihadapi mahasiswa dalam mewujudkan SDGs. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk ke inti pembahasannya. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang penelitian ini. Pertama, kita tahu bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals menekankan pentingnya gizi khusus dalam tujuan kedua yaitu tentang zero hunger dan tujuan ketiga tentang good health and well-being. Namun di Indonesia kita menghadapi fenomena yang disebut double burden of malnutrition, yaitu masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi yang terjadi secara bersamaan di populasi yang sama. Yang menarik adalah mahasiswa tata boga yang seharusnya memiliki pengetahuan gizi yang baik, ternyata juga rentan mengalami pola makan yang tidak seimbang. Berdasarkan observasi awal, terdapat kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang mereka miliki dengan praktik konsumsi sehari-hari. Dari sini muncul pertanyaan mendasar. Mengapa mahasiswa tata boga yang memiliki pengetahuan gizi tinggi masih masih mengalami kecukupan gizi yang rendah? Dan faktor apa saja yang menghambat penerapan pengetahuan gizi dalam kehidupan nyata? Lalu, dari permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki 5 tujuan utama, yaitu mendeskripsikan tingkat pengetahuan gizi mahasiswa tata boga, seberapa baik pemahaman mereka tentang gizi. Lalu, mengevaluasi kecukupan gizi aktual mereka berdasarkan metode food recall 3 kali 24 jam yang akan memberikan gambaran asupan gizi yang sebenarnya. Ketiga, menganalisis hubungan antara pengetahuan dan kecukupan gizi. Apakah ada korelasi yang signifikan? Keempat, ada mengidentifikasi tantangan-tantangan yang konkret menghambat penerapan pengetahuan gizi dalam kehidupan nyata. Dan yang kelima, ada menghubungkan temuan dengan pencapaian SDGs, khususnya SDG 2, 3, dan 4, serta merumuskan rekomendasi intervensi yang berbasis bukti. Lalu, sekarang saya akan memaparkan ringkasan temuan pembahasan yang sudah saya temukan sebelumnya. Yang pertama, tentang pengetahuan gizi mahasiswa, hasil menunjukkan distribusi yang beragam. Eh, 25% mahasiswa memiliki pengetahuan kategori sangat tinggi. 17,8% tinggi. Namun yang mengkhawatirkan adalah 46,5% mahasiswa justru memiliki pengetahuan yang rendah. Padahal kurikulum tata boga sebenarnya sudah komprehensif, tetapi pembelajaran yang diberikan seringkali terlalu teoritis dan kurang aplikatif. Faktor-faktor seperti motivasi, motivasi belajar, metode pembelajaran, dan beban kognitif sangat memengaruhi penguasaan materi tersebut. Yang kedua ada tentang kecukupan gizi mahasiswa. Dari metode food recall ditemukan asupan energi rata-rata hanya 1321,22 kilokalori per hari. Ini jauh di bawah angka Ini jauh di bawah angka kecukupan gizi yang direkomendasikan yaitu 2.500 hingga 2.900 kilokalori. Sebanyak 42,86% mahasiswa memiliki kecukupan gizi yang rendah. Dan kembali kita melihat fenomena double burden, sebagian mahasiswa kekurangan gizi, sementara sebagian lagi justru kelebihan. Eh, Lalu ada kesenjangan pengetahuan dan eh,
kesenjangan pengetahuan dan praktik. Analisis statistik menunjukkan bahwa korelasi positif dengan nilai R 0,458 antara pengetahuan dan kecukupan gizi. Namun korelasi ini hanya menjelaskan 24,1% variasi. Artinya ada 75,9% faktor lain yang berpengaruh. Faktor penghambat utama yang teridentifikasi adalah yang pertama, keterbatasan ekonomi. Mahasiswa sering tidak mampu membeli bahan makanan yang bergizi. Lalu ada lingkungan pangan obesogonik, dominasi makanan cepat saji dan minuman gratis dan minuman manis. Lalu ada kekurangan waktu atau time poverty, yaitu jadwal kuliah padat membuat mereka skip meals atau atau lebih memilih makan makanan instan. Lalu ada pengaruh sosial dan tekanan kelompok. Teman sebaya sangat mempengaruhi pilihan makanan. Stres dan rendahnya self-efficacy. Itu tekanan akademik menurunkan menurunkan motivasi makan sehat dari mahasiswa tersebut. Lalu yang keempat ada relevansi dengan SDGs. Mahasiswa tata boga sebenarnya berpotensi besar menjadi agen perubahan dalam sistem pangan dan gizi masyarakat. Kesehatan dan perilaku gizi mereka berdampak langsung pada SDG 2 Zero Hunger dan SDG 3 Good Health, SDG 4 Quality Education, dan SDG 12 Responsible Consumption. Untuk itu diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pengetahuan tapi juga pada perubahan perilaku dan perbaikan lingkungan. Lalu kita akan masuk ke kesimpulan dari pembahasan di atas. Dari pembahasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, pengetahuan gizi mahasiswa tata boga tidak selalu sejalan dengan kecukupan gizi aktual mereka. Ada gap, ada gap antara yang signifikan dan tidak signifikan. Lalu ada kedua, kesenjangan antara pemahaman teoritis dan penerapan praktis menjadi masalah yang sangat serius dan menjadi masalah yang sangat nyata dan sangat serius. Lalu yang ketiga, faktor non-kognitif seperti ekonomi, lingkungan, dan psikososial justru menjadi penghambat utama perubahan perilaku, bukan kurangnya pengetahuan. Lalu yang keempat, kondisi ini berpotensi menghambat peran mahasiswa sebagai calon pendidik dan praktisi gizi dalam menggunakan pencapaian SDGs di masa depan. eh Lalu untuk saran dan rekomendasi berdasarkan temuan tersebut, saya mengusulkan rekomendasi pada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat individu. Dari tingkat individu, mahasiswa perlu meningkatkan keterampilan manajemen makanan praktis seperti meal planning, belanja hemat, dan teknik memasak sehat dengan budget terbatas. Lalu ada tingkat institusi atau kampus. Universitas perlu menyediakan kantin sehat bersubsidi atau kampus food pantry untuk mahasiswa kurang mampu dan pelatihan keterampilan gizi yang aplikatif. Kurikulum juga harus mengintegrasikan pembelajaran eksperiensial learning by doing, bukan hanya teori. Lalu ada tingkat kebijakan. Pemerintah perlu memberikan subsidi untuk sayur dan buah lokal, menerapkan pajak untuk minuman manis, serta mendorong literasi yang berbasis budaya dan konteks lokal Indonesia. Lalu untuk SDGs sendiri, jadikan mahasiswa tata boga sebagai peer educators dan agen ketahanan pangan berkelanjutan. Mereka bisa menjadi jembatan antara pengetahuan akademis dan praktik di masyarakat. Baiklah, mungkin demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.